Sword of Coming, episode 237-238. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada ekspresi muram di wajah iblis perempuan yang tampak seperti perempuan muda itu. Song Yusao, apa kau bersikeras bertarung denganku hari ini? Lelaki tua berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah almanak tua dari balik jubahnya. Ia membalik halaman tertentu dan meletakkan jarinya di suatu tempat, bergumam dalam hati, hari yang tepat untuk berpuasa, hari yang tepat untuk mencari kekayaan. Song Yusao menyimpan almanak itu dan mengembalikan pedang perunggu kunonya ke sarungnya. Ia mengulurkan tangan ke arah wanita muda itu dan berkata, "Aku akan mengizinkanmu mengorbankan kekayaan untuk menghindari malapetaka." Wanita muda itu sangat menyadari aturan pria tua yang aneh ini, jadi ia segera mengambil koin tembaga giok kuning dari lengan bajunya. Tulisan, "Akhir hujan plum dan awal musim panas yang terik," terukir di sisi depannya, dan tulisan, "Guntur bergemuruh di puncak surga," terukir di sisi belakangnya. Koin giok jenis ini mirip dengan koin kepingan salju, dalam arti keduanya merupakan mata uang yang digunakan oleh para dewa dari pegunungan. Koin giok di tangan wanita muda itu umumnya dikenal sebagai koin panas rendah. Catatan, lesser heat atau minor heat merupakan istilah matahari ke-11 dari 24 istilah matahari, sekitar pertengahan Juli. Kita lanjut ke alur ceritanya. Koin panas rendah jauh lebih berharga daripada koin kepingan salju, perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara tael perak dan koin tembaga. Ia dengan ringan melemparkan koin panas rendah ke arah Song Yusao. Namun, ia tidak lagi mengancam. Ia malah tersenyum manis dan berkata, "Melalui pukulan-pukulan itulah kita saling mengenal, jadi kuharap kau tidak akan menolakku saat aku mengunjungi villa air pedangmu nanti." Lelaki tua berpakaian hitam itu tanpa ekspresi saat ia menangkap koin panas rendah dan menyimpannya. Ia tidak berusaha menghentikan perempuan muda itu saat ia berubah menjadi gumpalan asap hijau kehitaman dan perlahan-lahan melayang menjauh dari kuil yang terbengkalai. Sang Grandmaster pedang bernama Song Yusao menjentikkan jarinya dan melepaskan beberapa helai angin bagai anak panah, mengenai beberapa titik akupuntur di dada Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng. Keduanya baru saja ditipu dan dilumpuhkan oleh iblis perempuan itu, dan dengan segel titik akupuntur mereka tidak dapat bergerak atau berbicara. Jika diberi cukup waktu, mereka bisa saja menembus segel-segel ini sendiri. Namun, sampai saat itu tiba, Chen Pingan terpaksa melawan wanita muda itu sendirian. Ini adalah pertama kalinya Zhang Sanfeng merasakan teknik penyegelan titik akupuntur dari seorang kultivator elit dari luar pegunungan. Ia mulai bernapas dalam-dalam, berusaha menghilangkan rasa tidak nyaman yang kuat yang dirasakannya. Su Yuanxia memang seniman bela diri murni yang hebat, jadi ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah karena malu setelah mengalami kesalahan besar ini. Ia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, pendekar pedang Song." Pria tua berbaju hitam itu eksentrik, dan ia sama sekali mengabaikan ucapan terima kasih sang seniman bela diri berjanggut lebat. Ia langsung berjalan ke api unggun dan duduk bersila. Ia meletakkan pedangnya di lutut dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat ini, Su Yuanxia merendahkan suaranya dan menjelaskan secara kasar latar belakang Song Yusao kepada Zhang Sanfeng dan Chen Pingan. Di wilayah tengah benua Vial Harta Karun Timur, tepatnya di sekitar selusin negara dekat negeri pakaian warna-warni, terdapat 4 Grandmaster pedang yang sangat terkenal. Dahulu kala, ada seorang dewa pedang di negeri pakaian warna-warni, tetapi ia telah meninggalkan dunia kultivasi dan hidup menyendiri di pegunungan selama kurang lebih 30 tahun. Orang-orang memuji keterampilan pedangnya sebagai dewa, dan pedangnya disebut matahari terang. Namun, sebuah berita buruk baru-baru ini menyebar, mengklaim bahwa dewa pedang tua telah tewas di tangan seseorang yang ingin membalas dendam. Berita ini telah mengirimkan gelombang gejolak ke seluruh dunia kultivasi di sekitarnya. Semua orang merasa gelisah. Lalu, ada lelaki tua berpakaian hitam yang duduk di depan mereka saat ini. Ia adalah mantan kepala villa dari Villa Pedang Air Negara Sisir Air, dan seseorang dengan temperamen yang sangat aneh. Ia satu generasi lebih muda dari Dewa Pedang Negara Pakaian Warna-Warni, dan ia menyandang gelar terhormat Santo Pedang.
Pedangnya bernama Air Besi. Ia juga pendiri Villa Pedang Air, kekuatan terbesar di luar pegunungan negara sisir air. Kepala villa saat ini adalah cucu tertuanya, seseorang yang juga sangat mahir menggunakan pedang. Sementara itu, seorang pendekar pedang yang sangat terkenal muncul di negeri Elem kuno. Ia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, tetapi etika bela dirinya sungguh mengerikan. Ia adalah seorang kultivator pengembara tanpa tempat tinggal tetap, dan ia juga belum mendirikan pasukannya sendiri. Ia selalu berkelana sendirian. Namun, dikabarkan bahwa ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kaisar negeri Elem kuno. Pedangnya bernama Permata Hijau. Terakhir, ada anak ajaib termuda dari Pine Stream Mission. Orang ini telah menjuluki dirinya sendiri sebagai Dewa Pedang Bambu Hijau. Keempat Grandmaster pedang ini bagaikan bintang-bintang gemilang yang bersinar terang di langit negeri pakaian warna-warni dan belasan negeri di sekitarnya. Bahkan pasukan abadi dari pegunungan pun tak berani meremehkan mereka. Song Yusao tiba-tiba membuka matanya dan terkekeh dingin, "Jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan dirimu." Lelaki tua yang dihormati sebagai santo pedang itu menghunus pedang perunggunya dan dengan santai menebas ke arah altar dewa di kuil. Gelombang ki pedang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dan melenyapkan altar dewa yang sudah bobrok itu. Seorang gadis muda yang cantik namun kurus muncul. Tangannya melingkari kepalanya, seolah-olah untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika gadis muda yang aneh ini muncul, bel pendeteksi setan milik Zhang Sanfeng mulai berdentang pelan lagi. Dalam hal metode kultivasi roh, iblis, hantu, dan entitas yin, hampir semuanya tidak ortodoks dan sesat. Jika makhluk-makhluk ini tidak memiliki basis kultivasi yang kuat, mereka seringkali mudah terdeteksi oleh lonceng pendeteksi iblis. Karena itulah lonceng pendeteksi iblis menjadi suatu keharusan bagi para pemurniki, hanya album Bai Ze yang lebih unggul. Lonceng ini sangat dihargai dan digunakan oleh semua orang. Sebelum naik ke tingkat keempat seni bela diri, Su Yuanxia juga memiliki lonceng pendeteksi iblis serupa sebagai bentuk pertahanan dan peringatan. Saat ini, sebagian besar perhatian Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng terfokus pada gadis muda itu. Sementara itu, Chen Ping'an terkesima dengan tebasan pedang lelaki tua itu. Anak muda itu juga ingin berlatih pedang, tetapi ia masih belum menemukan jalan masuk kiasan ke jalan ini. Tebasan pedang Song Yusao tampak santai dan luwes, dan ia seolah melepaskan gelombang ki pedang yang besar hanya dengan satu ayunan lengannya. Gelombang ki pedang itu tak terbendung, bagaikan air terjun yang menggelegar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Liu Qicheng menjadi sangat pendiam setelah iblis perempuan itu menyerang mereka. Ia berjongkok di samping api unggun, diam-diam menghangatkan tangannya dengan kepala tertunduk. Ini adalah kuil Buddha murni, jadi bagaimana mungkin setan rendahan sepertimu diizinkan menodainya? Ekspresi dingin dan kaku terpancar di wajah Song Yusao saat ia menjentikkan pergelangan tangannya. Ujung pedang perunggunya bergetar pelan, seketika melepaskan sinar putih menyilaukan yang tampak seperti rantai pengikat iblis yang digunakan para dewa dari pegunungan. Bentuknya yang bergelombang dengan cepat menyebar di udara, berubah menjadi jaring raksasa saat turun ke arah gadis muda yang ketakutan dan telah dikategorikan sebagai iblis. Seolah-olah ia sedang diburu oleh jaring hukum raksasa yang dipenuhi dao surgawi. Ini benar-benar pengalaman yang membuka mata bagi Chen Ping'an. Ki pedang seharusnya terkonsentrasi dan teliti, namun dapat juga dimanipulasi dan diubah seperti ini. Orang tua itu tampak riang dan percaya diri saat ia menghunus pedang perunggunya dengan satu tangan. Chen Ping'an sangat terpesona oleh sikap tenang dan kalem Song Yusao. Inilah yang ia dambakan. Terdengar suara bergerak saat jaring ki pedang mendarat di tubuh gadis muda itu. Ia menggeliat kesakitan di lantai, dan rasa sakit yang menusuk tulang akibat ki pedang yang membakar itu sudah mulai merusak kedalaman jiwanya. Saat itu, Chen Ping'an juga pernah merasakan sakit yang menyiksa di bangunan bambu di gunung tertindas. Namun, kali ini korbannya adalah seorang iblis kecil yang lemah dalam kultivasi dan tidak pernah bersaing dengan yang lain. Sesaat kemudian, gadis muda itu tak lagi mampu mempertahankan wujud manusianya setelah terkena serangan pedang suci. Separuh wajahnya berubah menjadi rubah, dan jumbai bulu putih juga muncul di leher dan punggung tangannya. Aroma rubah samar-samar tercium di udara. Roh rubah seputih salju dengan basis kultivasi yang lemah itu meronta dan meratap, "Aku belum pernah menyakiti siapapun sebelumnya.
Aku belum pernah menyakiti siapapun sebelumnya. Aku hanya mengerjai dan menakut-nakuti beberapa cendekiawan yang berlindung di kuil tua ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tampaknya ada simpul di hati lelaki tua itu saat dia memegang pedang perunggunya yang dipenuhi ki pedang dan bersinar dengan cahaya pedang. Iblis ya iblis, dan iblis ya iblis. Serunya dengan tegas. Memangnya kenapa kalau kau belum pernah menyakiti orang? Setelah kultivasimu meningkat, kau tentu akan mulai membunuh orang tak bersalah hanya untuk bersenang-senang. Separuh tubuh gadis muda itu telah kembali ke wujud rubah aslinya. Ia tersungkur di tanah dan berkata dengan napas terengah-engah, aku bahkan menyelamatkan 2 cendekiawan dari tangan mama itu. Aku harus memberinya beberapa barang yang telah lama kusimpan untuk melakukan ini, dan barulah ia bersedia melepaskan para cendekiawan itu. Aku takkan pernah menyakiti siapapun, aku takkan pernah menyakiti siapapun seumur hidupku. Roh rubah hina sepertimu tak pantas mati. Cibir lelaki tua berbaju hitam itu. Aku berani bertaruh, paling banyak dari 100 makhluk tak berdosa, aku hanya akan membunuh 1. Roh rubah muda itu sudah terlalu lemah untuk berkata apa-apa lagi. Pakaiannya compang camping, dan tubuhnya yang berlumuran darah menggelepar di tanah. Mata hitamnya yang cerah sebelumnya tampak sangat hidup, tetapi kini telah redup dan tak bercahaya. Saat ia meninggal, ia tidak membenci lelaki tua itu karena bersikap kejam dan tidak masuk akal. Sebaliknya, ia menatap pintu kuil dengan linglung, seolah-olah sedang menunggu kedatangan seorang cendekiawan miskin. Seolah-olah ia sedang menunggu seseorang untuk menjahili dan menakut-nakuti. Berhasil sekali saja bisa membuatnya bahagia selama beberapa bulan. Liu Ciceng perlahan mendongak, secercah cahaya keemasan mengalir di matanya yang dalam, dan senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Helaan napas pasrah terlontar dari bibirnya, mencerminkan keakraban dan pengalamannya dengan urusan duniawi. Ia merasa dunia akan tetap membosankan seperti biasa, bahkan jika 1000 tahun berlalu. Tepat saat Liu Ciceng hendak berdiri, Chen Pingan berdiri dan membetulkan kotak pedang di punggungnya. Senior Song, bagaimana jika roh rubah ini adalah satu-satunya makhluk tak berdosa? Apa yang akan kau lakukan? Tanyanya tiba-tiba. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya sebelum menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, sempurna. Itu akan menjamin bahwa 99 makhluk sebelumnya dan 99 makhluk berikutnya yang kubunuh akan menjadi iblis dan setan yang menimbulkan masalah bagi rakyat jelata. Mengetahui hal ini, serangan pedangku akan menjadi lebih cepat dan lebih tajam. Chen Pingan menunjuk gadis muda yang telah sepenuhnya kembali ke wujud rubah aslinya. Lalu bagaimana dengannya? Song Yusao menepuk dadanya dan menjawab dengan lugas, jika almanak lamaku mengatakan hari ini cocok untuk mengubur orang, maka aku akan menguburnya setelah membunuhnya. Jika tidak, maka aku akan membiarkan jasadnya terpapar cuaca. Dia bisa berdoa agar bereinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, dan berharap dia tidak menjadi iblis atau iblis lagi. Tentu saja, lebih penting baginya untuk berdoa agar dia tidak bertemu denganku lagi. Chen Pingan agak keras kepala, dan berkata, memang sudah seharusnya senior membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Tapi, kau bisa melakukan yang lebih baik lagi. Lelaki tua itu mengamati anak laki-laki muda dengan hati-hati, membawa kotak pedang. Tiba-tiba ia terkekeh dan berkata, anak kecil, apa kau bodoh? Kau hanya mencari perlindungan di kuil tua, tapi sekarang kau malah memperlakukan dirimu sebagai bodhisattva baik hati yang membebaskan orang-orang dari penderitaan. Chen Pingan ragu sejenak sebelum bertanya, Senior Song, dalam kondisi apa Anda akan membiarkan roh rubah ini pergi? Song Yusao berdiri dan menjawab dengan suara hikmat, anak kecil, mengingat kau juga seorang pendekar pedang yang menjelajahi dunia kultivasi, aku bisa menggunakan pukulan mematikanku untuknya melawanmu. Jika kau bisa menangkis seranganku, maka aku akan membiarkan masalah di kuil tua ini berlalu. Terlepas dari apakah roh rubah ini berbuat dosa atau berbuat baik di masa depan, kaulah yang akan menanggung takdir karmanya. Namun, jika kau gagal menangkis seranganku dan mati di tanganku, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah untuk membela orang lain. Bagaimana menurutmu? Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng sama-sama berdiri, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Song Yusao tertawa terbahak-bahak. Aku tidak keberatan kalau kalian berdua ikut campur juga.
Lagi pula, aku hanya perlu melancarkan 2 serangan pedang lagi. Aturannya akan sama. Tawanya nyaring dan merdu. Bahkan, tawanya syarat energi sehingga balok-balok kayu yang lapuk di kuil pun bergetar, menyebabkan gumpalan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Saya terima, kata Chen Pingan sambil mengangguk. Dia lalu menggelengkan kepalanya ke arah Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng, memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Hati-hati, orang tua itu orangnya terbuka, dan setelah memberi peringatan dia langsung melancarkan serangan pedang. Hanya ada jarak 3 meter di antara mereka, dan sinar pedang serta energi astral dari serangan itu langsung tiba di depan Chen Pingan. Jimat gerakan 1 inci telah meluncur keluar dari lengan baju anak laki-laki itu. Jimat itu terbuat dari kertas kuning biasa, dan terselip di antara jari-jarinya. Chen Pingan lenyap dari tempatnya begitu ki pedang mendekatinya. Orang tua berpakaian hitam itu terkekeh melihat hal itu. Ternyata, semburan ki pedang itu terus melesat ke depan setelah gagal mengenai Chen Pingan. Sasarannya secara kebetulan adalah roh rubah seputih salju yang sedang meringkuk di tanah. Jimat gerakan inci itu berasal dari buku penghindaran kematian asli yang diberikan Li Zixing kepada Chen Pingan, dan memang merupakan jimat mistis dan misterius. Namun, jimat itu adalah barang habis pakai yang hanya bisa digunakan sekali. Setelah mengaktifkannya, Chen Pingan langsung muncul kembali 6 meter dari tempat asalnya. Namun, ketika ia menyadari semburan ki pedang yang mengarah ke roh rubah, sudah terlambat baginya untuk mengambil dan menggunakan jimat gerakan 1 inci lagi. Akibatnya, ia terpaksa menerjang. Pada saat yang sama, ia meraih ke bahunya dan mencengkeram gagang Eliminating Fins, pedang kayu belalangnya. Ia menebas semburan ki pedang tersebut. Meskipun ia melancarkan serangan pedang, Chen Pingan pada dasarnya menggunakan teknik tinju, bukan teknik pedang. Dia menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri berat yang menakutkan yang diajarkan kakek Cui Chan, tetapi dia melepaskan teknik ini menggunakan pedang kayu belalangnya, bukan tinjunya. Fisik dan jiwa Chen Pingan hanya berada di tingkat ketiga seni bela diri, dan ia sama sekali tidak mendekati level seorang Grandmaster Superior yang mampu memadukan teknik tinju dan niat pedang dengan mahir. Karena itu, serangan pedangnya yang terburu-buru akan terlihat sangat canggung di mata para kultivator pedang sejati. Serangan pedang yang diliputi oleh niat tinju menghantam ledakan ki pedang yang dilepaskan oleh Song Yusao, dengan paksa menghentikannya dari membunuh roh rubah muda. Cahaya pedang meletus ke sekeliling, dan ki pedang melesat di udara. Sambil memegang pedang kayu belalang di tangannya, Chen Pingan melangkah ke samping dan berbalik membelakangi roh rubah. Ia mengayunkan pedangnya secara acak ke arah ki pedang yang berhamburan, dan jurus pedangnya sangat mirip dengan teknik tinju bajingan yang pernah digoda oleh seorang gadis muda. Zhang Sanfeng menghela napas lega. Namun, ia hampir tak sanggup lagi menonton. Seniman bela diri berjanggut lebat itu menepuk dahinya dan berkata dengan putus asa, teknik tinjunya cukup mengesankan, jadi awalnya kukira dia pendekar pedang muda dengan kemampuan tersembunyi yang luar biasa, apalagi dia sudah lama membawa-bawa kotak pedang itu. Setelah menghancurkan semua ki pedang yang terfragmentasi, Chen Pingan buru-buru memeriksa pedang kayu belalang di tangannya. Meskipun pedang kayunya ringan, ternyata sangat kuat dan tahan lama. Tidak ada satu goresan pun pada bilahnya bahkan setelah menangkis serangan pedang dahsyat dari pendekar pedang itu. Chen Pingan merasa sangat lega. Senyum riang tersungging di wajah Song Yusao saat ia berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Aku tak pernah menyangka ada orang yang akan menggunakan teknik tinju bajingan untuk menangkis serangan pedangku. Baiklah, tak masalah. Aku akan menepati janjiku. Kau berhasil menangkis seranganku, jadi aku tak akan mengincar roh rubah itu lagi. Kalian berdua bisa menjaga diri masing-masing. Namun, takdir karma akan selalu menghukum para pelaku kejahatan, jadi kuharap kalian berdua akan menghargai dan mengingat makna pertemuan kita." Pria tua itu menyarungkan kembali pedangnya. Ia duduk bersila sepanjang waktu, dan akhirnya berdiri untuk berbalik dan pergi saat itu juga. Ia menatap langit malam yang suram setelah keluar dari kuil, dan bergumam dalam hati, terlalu banyak iblis dan makhluk halus yang harus dibunuh, dan terlalu banyak hantu dan roh yang harus dibunuh. Kapan semua ini akan berakhir? Lalu ia tiba-tiba berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berempat bisa mengunjungi vilaku jika kalian tertarik."
Villa ini akan segera mengadakan pertemuan untuk memilih pemimpin aliansi dunia seni bela diri negara sisir air, dan pemilihan ini bisa dianggap sebagai peristiwa besar di dunia kultivasi. Kemungkinan besar aku tidak akan hadir ketika kalian berempat tiba di Villa Air Pedang, jadi kalian bisa langsung mencari pengurus tertua di villa ini. Katakan padanya bahwa kalian adalah teman baru yang kudapatkan selama berkelana di dunia kultivasi. Setidaknya, dia akan mentraktir kalian anggur. Song Yusao kemudian menatap Chen Pingan dan berkata, kesabaranmu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik malam ini adalah sikap yang juga kumiliki sejak muda hingga paruh baya. Bahkan, aku lebih teguh daripada dirimu. Namun, tidak, lupakan saja. Ini hanyalah gerutuan putus asa dari seorang pria tua, jadi sebaiknya jangan mengoceh tentangnya kepada seorang anak muda. Bagaimanapun, kuharap kau bisa bertahan dan mempertahankan sikap ini. Orang tua itu, yang sudah memasuki usia senja, menepuk-nepuk pedang di pinggangnya sebelum menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan malam yang jauh. Chen Pingan tertegun cukup lama. Ketika akhirnya tersadar, ia berbalik dan tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Roh rubah muda itu sudah menghilang entah kemana. Seniman bela diri berjanggut lebat itu menunjuk wajahnya sendiri dan menggoda, Chen Pingan, oh Chen Pingan. Saat berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik, inilah faktor penentu apakah wanita cantik itu bersedia mengabdikan dirinya padamu. Chen Pingan meletakkan kembali pedang kayu lokasnya ke dalam kotak pedang kayu yang dibuat Weibo. Ia berlari kecil ke arah api unggun dan mengulurkan tangannya. Di saat yang sama, ia melihat Liu Qicheng yang sedang menguap berjongkok di hadapannya. Sarjana muda itu menyeringai dan bertanya, apa yang kau lihat? Apa kau akhirnya iri dengan keanggunan dan ketampananku? Bahkan, aku juga iri padamu, Chen Pingan. Jika aku memiliki setengah dari bakat bela dirimu, aku pasti sudah menjadi pria idaman ratusan ribu kultivator wanita di dunia kultivasi. Chen Pingan memutar bola matanya. Ia mengambil labu anggur dari pinggangnya dan meneguk anggurnya. Setelah itu, dia memegang labu anggur di tangannya, dan gelombang yang menghantam pikirannya sangat kontras dengan sikapnya yang tampak tenang. Chen Pingan tidak menggunakan dua pedang terbang di dalam labu pemeliharaan pedangnya untuk menangkis ki pedang Song Yusao yang kuat saat itu, dan malah menerjang bahaya sendirian. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Ia menghela napas dan berdiri, berjalan ke area kosong tempat ia mengikatkan kembali labu pemeliharaan pedang ke pinggangnya. Kemudian, ia memejamkan mata dan dengan hati-hati mengingat kembali 3 serangan pedang dari santo pedang itu. 1 serangan telah menghancurkan altar dewa dan memaksa roh rubah itu muncul, 1 serangan telah mengubah ki pedangnya menjadi jaring hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, dan 1 serangan telah melayang ke arah Chen Pingan. Dengan mata masih terpejam, ia menghunus pedang kayu lokasnya dan menirukan sikap lelaki tua itu. Ia memegang pedangnya secara horizontal di depan dada, seolah bersiap menghunusnya dari sarung. Namun, entah mengapa, Chen Pingan tetap tidak bisa mendapatkan posisi yang tepat. Ia merasa tidak akan berhasil meskipun sudah merenungkan dan berlatih puluhan ribu kali. Belum lagi mencapai sikap atau aura yang serupa, ia bahkan tidak bisa mencapai posisi fisik yang serupa. Hal ini sangat kontras dengan pengalamannya mempelajari meditasi berjalan 6 langkah dari Ning Yao. Ternyata, teknik pedang pada dasarnya berbeda dari teknik tinju. Chen Pingan menghela napas dan terpaksa menyimpan pedang kayu lokasnya. Pedang ini telah menemaninya dalam 2 perjalanan panjang. Seseorang tersenyum dan berkomentar, Chen Pingan, pedang kayumu terlalu ringan, jadi kau tidak akan bisa mencapai posisi yang benar apapun yang terjadi. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan adalah keterampilan tingkat tinggi dalam ilmu pedang, dan kau bukanlah seorang jenius luar biasa dalam hal berlatih pedang. Kau hanya seorang amatir. Wajar saja jika kau merasa ada yang salah. Lupakan soal mencapai puncak, mari kita bicara tentang mempelajari seluk-beluknya saja. Kalau soal teknik tinju, memiliki guru yang cukup terampil untuk membimbingmu sudah cukup. Namun, kalau soal teknik pedang, seseorang perlu memiliki guru yang benar-benar bijaksana untuk membimbingnya. Kau tahu, seharusnya kau meminta bimbingan Song Yusao itu. Kultivasinya memang tidak tinggi, tapi dia sudah menempa dao pedangnya sendiri. Ini cukup mengesankan. Chen Pingan berbalik untuk melihat. Wawasan ini tidak diberikan oleh seniman bela diri berjanggut lebat itu,
juga tidak diberikan oleh pendeta Tao muda yang mahir mengendalikan pedang kayu persiknya. Sebaliknya, wawasan ini diberikan oleh Liu Qicheng, cendekiawan miskin yang paling terasing dari dunia kultivasi. Sambil berbicara, Liu Qicheng terus menambahkan ranting-ranting kering ke dalam api. Diterangi api unggun, tubuhnya yang ramping seolah bergoyang lembut mengikuti nyala api. Zhang Sanfeng bertanya kepada Su Yuanxia tentang teknik penyegelan titik akupuntur, dan keduanya asyik mengobrol, salah satu bertanya dan yang lain menjawab. Keduanya tidak terlalu memperhatikan kata-kata Liu Qicheng. Tidak, lebih tepatnya, tidak satu pun dari mereka mendengar kata-kata Liu Qicheng sama sekali. Ini karena Liu Qicheng belum membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Chen Pingan memang mendengar suara Liu Qicheng. Chen Pingan mengajukan pertanyaan yang sangat aneh, apakah itu kamu? Dulu di prefektur Bluser, aku mendengar pengawas prefektur Liu berkata secara pribadi bahwa kamu sebenarnya adalah seorang abadi tingkat inti emas. Dia tahu ini karena kamu menunjukkan kekuatan mistismu di luar kota prefektur. Liu Qicheng melambaikan tangan dan perlahan berjalan mengelilingi api unggun, tiba di samping Chen Pingan. Ia terkekeh dan menjawab, baiklah, mari kita berhenti saling menyerang secara diam-diam, ya. Kau sudah tahu bahwa aku adalah iblis besar, dan aku juga tahu bahwa pedang di kotak pedangmu memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Kalau tidak, pedang itu pasti akan menekan auranya sendiri dan mulai berdengung setelah merasakan auraku tadi. Meskipun kau berhasil menahan gerakannya dengan sangat cepat, aku bukan orang buta atau tuli yang sama sekali tidak menyadari keadaan di sekitarku. Karena kita berdua sudah sepenuhnya mengetahui rahasia satu sama lain, bisakah kau memberitahuku orang bijak mana yang menempa pedang di punggungmu, Chen Pingan? Kepada siapa di Gunung Stalaktit kau memberikan pedang itu? Apakah kau mencoba merebutnya? Tanya Chen Pingan dengan ekspresi serius. Liu Qicheng yang kerasukan tersenyum dengan mata menyipit, seolah-olah baru saja mendengar lelucon yang menggelikan. Ia menangkupkan tangannya di belakang punggung dan menggelengkan kepala, sambil tersenyum berkata, pedang ini memang mengesankan, tapi aku sungguh tidak tertarik. Aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi itu tidak masalah. Aku jauh lebih kuat darimu, jadi kau hanya perlu mempercayai tindakanku jika kau tidak mempercayai kata-kataku. Oh, betul, pernahkah kau mendengar pepatah ini sebelumnya? Hal-hal indah di dunia mudah hancur, awan warna-warni segera menghilang, dan glasir berwarna segera hancur. Catatan, sebaris puisi Bai Jui. Bai Jui adalah seorang musisi, penyair, dan politikus Tiongkok pada masa dinasti Tang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, saya pernah membaca baris ini dalam sebuah puisi. Liu Qicheng mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan kabut dan asap mengepul di sekitar mereka. Namun, keadaan akan tampak normal jika seseorang melihat dari api unggun. Liu Qicheng akan tampak seperti sedang mengobrol menyenangkan dengan Chen Pingan. Nyatanya, cendekiawan miskin dari negeri Gunung Putih itu tampak sangat tampan dan anggun saat berdiri di sana dengan jubah Tao merah mudanya. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Awan warna-warni yang cenderung menyebar mengacu pada awan warna-warni yang mengelilingi kota Kaisar Putih. Awan berkumpul dan menyebar seperti asap di sana, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sedangkan untuk glasir berwarna yang mudah pecah, ini merujuk pada iblis besar yang berasal dari kekuatan iblis di kota Kaisar Putih. Sama seperti konflik malam ini, ia bertengkar dengan kakak seniornya demi iblis kecil yang tidak penting. Yang satu mempertimbangkan tren besar dunia, sementara yang lain mempertimbangkan keadilan situasi tertentu. Kedua saudara sekte itu memutuskan hubungan karena hal ini. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sungguh lucu dan tak ada bedanya dengan dua anak yang bertengkar. Bagaimanapun, aku menghancurkan seluruh pagoda glasir berwarna di kota Kaisar Putih karena marah, dan hanya beberapa mangkuk glasir berwarna yang berhasil selamat. Setelah itu, aku meninggalkan kota Kaisar Putih dan mulai berkelana keliling dunia tanpa perlindungan pasukan tuanku. Setelah itu, aku diburu puluhan juta kilometer oleh para pelindung Dao dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Aku ditindas di sana selama 1000 tahun. Sementara itu, kakak laki-lakiku hanya menonton tanpa berbuat apa-apa sepanjang waktu. Mengapa kau menceritakan semua ini kepadaku? Tanya Chen Pingan sambil mengerutkan kening. Liu Qicheng tersenyum tipis dan menjabat tangannya, membuat lengan baju lebar jubah Tao merah mudanya sedikit bergetar.
Ia meletakkan tangannya di atas perut dan berkata dengan serius, karena aku berniat untuk menerima murid sekarang. Aku merasa kau, Chen Pingan, adalah kandidat yang cukup cocok, dan aku bisa mengajarimu teknik pedang paling hebat di dunia. Meskipun aku iblis yang lahir di dunia agung, kakak laki-lakiku adalah pemimpin kekuatan iblis, dan karena itu, ia tampak lebih suci dan abadi daripada makhluk abadi. Oleh karena itu, banyak makhluk kuat dari kekuatan abadi yang telah mencapai Dao masih bersedia memberi hormat kepadanya. Dengan kata lain, teknik pedang yang akan kuajarkan kepadamu adalah teknik pedang autentik yang akan memungkinkanmu mencapai puncak Dao Agung. Begitu kau menemukan kesempatan yang ditakdirkan, kau akan memiliki kesempatan untuk langsung maju ke 5 tingkat atas. Kau harus memahami makna di balik kata autentik. Istilah ini tidak bisa sembarangan. Meskipun orang-orang seperti Song Yusao telah menemukan beberapa niat sejati Dao pedang mereka sendiri, bakat terbatas seniman bela diri murni ini berarti ia hanya akan mampu membimbingmu ke 5 tingkat tengah kultivasi pedang. Chen Pingan, bagaimana menurutmu? Maukah kau menjadi muridku dan mengembangkan Dao Agung bersamaku? Dan menjadi iblis, balas Chen Pingan. Liu Qicheng yang kerasukan tersenyum tipis dan menjawab, menurut pandanganku, Dao Agung menempatkan kita pada jalan yang terjal dan penuh tantangan yang hanya dapat dilalui dan dicapai oleh individu yang paling gigih dan teguh. Bahkan, individu seperti itu mungkin dapat berjalan lebih tinggi dan lebih jauh daripada para jenius yang sangat berbakat itu. Kau, Chen Pingan, jalani jalan yang sama denganku. Aku sudah merekrut seorang kakak senior untukmu, dan kau bisa yakin bahwa kau akan menjadi murid terakhirku. Paling lama dalam 100 tahun, kita bertiga pasti akan terkenal di seluruh dunia. Kita akan kembali ke kota Kaisar Putih dan mendapatkan tempat terhormat di sana. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liu Qicheng menatap tajam ke mata Chen Pingan dan melanjutkan sambil tersenyum, sebelumnya, aku dan kakak seniorku berada dalam kekuatan yang sangat menarik. Kakak seniorku manusia, tetapi ia menguasai teknik iblis. Sementara itu, aku iblis, tetapi aku menguasai teknik manusia. Guru kami memiliki motto, pendidikan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, guru kami sangat mirip dengan True Invincible, murid kedua leluhur Dao. Selain kota Kaisar Putih, ada beberapa ortodoksi iblis besar lainnya di dunia. Mereka semua luar biasa kuat, dan hubungan di antara mereka juga rumit dan saling terkait. Bahkan kekuatan abadi yang disebut sekte pun perlu menghindari konflik langsung dengan ortodoksi-ortodoksi ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa perbedaan antara ortodoksi iblis dan ortodoksi lainnya hanyalah lelucon. Selama seseorang cukup kuat dan memiliki kultivasi yang cukup tinggi, perbedaan-perbedaan ini tidak berpengaruh sama sekali. Chen Pingan menyeringai dan berkata, sebelum menjadi muridmu, aku perlu meminta pendapat guru-guruku yang lain. Butir-butir keringat telah terbentuk di dahinya, namun Chen Pingan tampak benar-benar tenang dan rileks saat ini. Oh, mata Liu Qicheng berbinar, dan ia berkata, aku tahu kau punya guru-guru yang hebat. Tapi, itu tidak masalah. Bagaimana kalau kau beritahu aku siapa mereka? Menilai situasi dan memilih guru yang paling kuat untuk belajar bukanlah hal yang memalukan. Aku tidak akan memaksamu, dan aku juga tidak akan menakut-nakutimu dengan kata-kata. Jika guru-gurumu lebih hebat dariku, aku pasti tidak akan memaksamu menjadi muridku. Sang bijak cendekiawan kemungkinan besar telah meninggalkan benua botol berharga timur, jadi di mana Chen Pingan akan menemukannya. Tuan Qi telah meninggal dunia, jadi tampaknya mustahil untuk meminta pendapatnya juga. Akan tetapi, Chen Pingan jelas tidak ingin mempelajari Dao Agung tertinggi atau semacamnya dari orang ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil risiko. Keberhasilan atau kegagalan semuanya bergantung pada pertaruhan ini. Jika ini tidak berhasil, ia akan bertarung lagi dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika ini masih tidak berhasil, ia akan menjadi murid Liu Qicheng yang kerasukan untuk sementara waktu. Seperti kata Liang, langit memang hebat dan bumi memang hebat, tetapi bertahan hidup adalah yang terhebat. Apapun yang terjadi, ia harus menyerahkan pedang itu ke gunung stalaktit dan menyerahkannya secara pribadi kepada Ning Yao. Yang lainnya tidak penting. Ketika Chen Pingan menemani Li Baoping dan yang lainnya ke negara Sui besar, dan ketika ia kembali ke negara Istana Kuning bersama Cui Chan muda, tidak ada yang tahu mengapa ia selalu berlatih meditasi berdiri ketika mencapai puncak gunung dan tepi sungai. Terlebih lagi,
ia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama bahkan setelah selesai berlatih meditasi berdiri. Meskipun kini ia berkeliling dunia sendirian, ia tetap duduk di puncak bubungan atap sendirian. Hal ini terjadi ketika ia berpamitan dengan Liu Gaoxin di kota prefektur Bruser. Di hari terakhir musim semi, ia duduk di tengah angin musim semi dan bergumam sendiri sambil minum anggur. Di saat-saat yang tidak dipikirkan orang lain, ada angin musim semi yang berhembus di balik lengan bajunya. Jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an tahu bahwa Tuan Qi pasti sudah meninggal dunia. Namun, Tuan Qi pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Jika Anda menghadapi masalah di masa mendatang, Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda kepada angin musim semi. Liu Qicheng tak kuasa menahan tawa bahagia. Ia merasa situasi ini cukup menarik. Dia melihat anak laki-laki di depannya menggoyangkan tangannya dan membuat lengan bajunya berkibar, tepat seperti yang baru saja dilakukannya. Namun, senyum itu segera lenyap dari wajah Liu Qicheng. Chen Ping'an mengangkat tangannya dan memperlihatkan hembusan angin musim semi yang menari riang di balik lengan bajunya. Seolah-olah mereka adalah naga banjir biru yang berenang menembus awan. "Tuan Qi," tanya Chen Ping'an lembut. Jantung Liu Qicheng berdebar kencang. Saat ini, ia seperti kembali ke pertempuran dahsyat 1000 tahun yang lalu. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan guru surgawi yang memegang pedang abadi di satu tangan dan segel Tao di tangan lainnya. Suara hangat dan merdu terdengar di samping Chen Ping'an, "Aku di sini." Jubah Tao merah muda Liu Qicheng berkibar perlahan tertiup angin sepoi-sepoi. Kultivator iblis tertinggi dari kota Kaisar Putih itu merasakan kekhawatiran yang langka saat ini. Ini tidak masuk akal. Hembusan angin musim semi telah menjelma menjadi sosok di samping Chen Ping'an. Sosok itu adalah seorang cendekiawan Konfusianisme berjubah biru dan bercambang putih. Ia tampak tak berwujud, dengan senyum tipis di wajahnya. Liu Qicheng mengamati auranya, dan ia menyimpulkan bahwa cendekiawan itu sudah seperti lilin yang hampir padam. Namun, selain auranya yang lemah, ada juga perasaan yang tak terjelaskan pada cendekiawan itu. Jika ia seorang pemurni Qi 5 tingkat atas, kemungkinan besar ia tidak akan memahami alasan di balik ini. Namun, iblis besar yang saat ini merasuki tubuh Liu Qicheng adalah seorang kultivator tingkat abadi yang sah di puncaknya, seorang kultivator tingkat ke-12. Sebelum mengkhianati ortodoksi iblis, ia telah melihat terlalu banyak orang cakap dan individu-individu unik di kota Kaisar Putih, sebuah tempat yang berada di antara awan-awan berwarna-warni di bawah air yang turun dari dunia kecil Sungai Kuning. Orang-orang ini berdiri di puncak dunia, dan telah membuatnya merasa terkekang dan terkurung. Semakin dia tidak bisa melihat sisi buruk seseorang, semakin dia tidak berani meremehkannya. Qi Jingchun menatap Chen Ping'an dan menggunakan tatapannya untuk menenangkan anak muda itu. Berdiri di sampingnya, ia tersenyum kepada Liu Qicheng dan berkata, "Saya Qi Jingchun, murid dari cendekiawan bijak dan mantan guru gunung di Akademi Tebing Gunung." Liu Qicheng yang kerasukan sedikit linglung. Orang yang berdiri di depannya tidak sombong atau angkuh, malah tampak sangat sopan dan ramah. Namun, cendekiawan bijak, Qi Jingchun, Akademi Tebing Gunung, apa semua hal acak ini? Mungkinkah dua orang Konfusianis bijak telah muncul selama 1000 tahun ia ditindas oleh guru surgawi Gunung Longhu? Terlebih lagi, gelar Sage Cendekiawan sama sekali tidak sederhana. Akhiran, Sage menyiratkan bahwa ia berhak memiliki patung dewa dan dihormati di kuil-kuil Konfusianisme. Tidak hanya itu, patung dewanya juga akan berada di dekat bagian paling depan. Misalnya, hal ini terjadi pada Sage Etiket dan Sage kedua. Jika ada yang harus disalahkan, itu pastilah cendekiawan setengah hati Liu Qicheng. Ia terlalu tidak berpengetahuan, dan selalu mengotak-atik hal-hal yang tidak relevan untuk dipelajari. Ia tidak tertarik dengan situasi di benua ini. Sebaliknya, ia suka bermimpi menggunakan pengetahuannya yang sedikit itu untuk merayu para wanita dan menikmati masa-masa indah bersama mereka. Tentu saja, sikapnya juga berperan besar dalam hal ini. Ia merasa benua Fiel Harta Karun Timur adalah tanah barbar, jadi pasti hanya akan ada sedikit kultivator di 5 tingkat atas meskipun mereka terakumulasi selama 1000 tahun lagi. Karena itu, ia tidak perlu memperhatikan benua ini. Qi Jingchun dengan santai menjentikkan lengan bajunya, langsung menghilangkan hambatan yang dibentuk oleh Liu Qicheng. Orang-orang mulia memperlakukan orang lain dengan tulus. Setelah larangan itu hilang,
seniman bela diri berjanggut lebat dan pendeta Tao muda itu segera menyadari situasi aneh di sana. Mereka saling berpandangan. Apakah orang yang mengenakan jubah Tao merah muda itu adalah cendekiawan miskin, Liu Qicheng? Mengapa ia juga memiliki fetis aneh berpakaian seperti perempuan? Dan siapakah cendekiawan senior berjubah Konfusianisme biru itu? Mata Liu Qicheng menyipit. Cendekiawan Konfusianisme ini benar-benar menghancurkan teknik ilusinya dalam sekejap. Meskipun basis kultivasinya saat ini hanya setara dengan setengah kultivator tingkat giok kasar, kemampuan mistis mendalam yang diwariskan oleh ortodoksi iblis kota Kaisar Putih seharusnya tidak mudah dihancurkan, bahkan jika lawannya adalah seorang pemurniki di tingkat giok kasar yang sebenarnya. Zhang Sanfeng hendak berdiri dan menghampiri Chen Pingan. Namun, Su Yuanxia langsung mencengkeram sikunya dan memperingatkan dengan suara pelan, "Kita selesaikan diskusi kita di sini saja. Kita sama sekali tidak boleh ikut campur dalam urusan di sana. Sebaiknya kita abaikan saja." Setelah berkata demikian, seniman bela diri berjanggut lebat itu melihat cendekiawan berjubah biru tengah menoleh dan mengangguk ke arah mereka sambil tersenyum. Su Yuanxia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai jawaban. Qi Jingchun tersenyum dan bertanya, "Senior, apakah Anda adalah Master Pagoda Glasir berwarna kota Kaisar Putih?" Liu Qicheng mengangguk dan menjawab dengan geli, "Apa? Kau pernah mendengar nama besarku sebelumnya? Apakah nama itu terkenal dan sudah dikenal semua orang di benua ilahi Middle Earth?" Qi Jingchun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, tapi aku pernah pergi ke Sungai Kuning dan bertemu dengan penguasa kota Kaisar Putih di tepi sungai. Dia menyebutmu saat kita mengobrol." Liu Qicheng tiba-tiba melontarkan makian. "Omong kosong. Kakak seniorku tidak akan pernah keluar kota untuk menyapa orang lain." Dengan emosinya, dia tidak akan pernah keluar kota untuk menyambut tamu, bahkan jika mereka adalah orang bijak Konfusianisme yang secara pribadi mengunjunginya karena kagum. Paling-paling, dia hanya akan menunjukkan wajahnya di tembok kota di tengah awan warna-warni. Itu sudah sangat memalukan bagi kalian, para Konfusianisme. Tapi, kalian mencoba mengatakan bahwa kalian bertemu dengannya di tepi sungai. Bagus sekali, dasar bocah bau. Kau harus punya dasar meskipun hanya omong kosong. Qi Jingchun tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Tuan kota bahkan memintaku bermain Go 3 kali dengannya. Namun, saat itu aku sedang sibuk, dan aku harus segera kembali ke sekolah Konfusianisme. Karena itu, aku masih berutang 3 kali padanya. Tak disangka, aku tak pernah berkesempatan mengunjungi kota Kaisar Putih lagi setelah itu. Sungguh disayangkan." Liu Qicheng mengangkat tangannya dan mengusap pipinya dengan kuat. Api amarah berkobar di dadanya. Meskipun ia telah memutuskan hubungan dengan kakak laki-lakinya, tanpa ada lagi hubungan di antara mereka, ia masih merasakan rasa hormat yang mendalam kepada penguasa kota Kaisar Putih. Rasa hormat dan hormat ini begitu murni. Karena itu, ia mempertimbangkan apakah ia harus dengan tegas menyerang dan menghancurkan sisa-sisa jiwa orang yang terluka ini. Karena Master Pagoda Glasir berwarna tidak mau mempercayainya, Qi Jingchun memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, Qi Jingchun tidak memiliki kesan buruk tentang iblis besar dari kota Kaisar Putih yang telah kembali ke dunia ini. Pertama kali iblis besar itu mengembangkan niat membunuh adalah ketika Santo Pedang dari negara sisir air ingin membunuh roh rubah muda itu tanpa pandang bulu. Di antara banyak cendekiawan yang mengoceh tentang moral dan kebajikan, tak sedikit pula orang-orang munafik yang bertindak sok suci. Di antara banyak pembudidaya setan, tak sedikit pula orang-orang yang terhormat dan terpuji. Qi Jingchun telah berkeliling dunia bersama saudara senior Zhou beberapa kali sebelumnya, jadi wajar saja jika ia menemukan banyak contoh seperti itu. Karena itu, ia tidak akan mengkategorikan orang secara kaku berdasarkan latar belakang mereka. Bagaimanapun, Qi Jingchun sangat menyadari insiden pecahnya glasir berwarna yang terjadi di kota Kaisar Putih 1000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ia merasa senang terhadap iblis besar yang berdiri di depannya. Dia menepuk bahu Chen Pingan sebelum tersenyum pada Liu Qicheng dan berkata, "Chen Pingan jelas tidak bisa menjadi muridmu, senior. Namun, jika kau masih bersedia mengajarkan teknik pedang, dan jika Chen Pingan masih bersedia belajar, maka aku akan senang jika itu terjadi." Liu Qicheng mengangkat satu jari dan perlahan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. "Kau sedang dalam situasi apa sekarang? Kami berdua tahu betul hal ini.
Kau tak lebih dari secercah jiwa yang rusak akibat kondensasi angin musim semi. Sekalipun kau seorang bijak Konfusianisme di 5 tingkat atas semasa hidupmu, itu dulu dan sekarang. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk menawar denganku? Qi Jingchun melirik iblis besar berjubah Tao merah muda. Ia bisa melihat niat membunuh terpancar dari Liu Qicheng. Iblis besar itu sudah tak sabar untuk bertindak. Anggota suku iblis pada dasarnya lebih gegabah daripada tenang, dan seringkali mereka mengikuti naluri alami mereka untuk melakukan kekerasan saat mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan banyak tragedi di dunia. Bukanlah hal yang tidak berdasar bagi dunia agung untuk memaksakan begitu banyak batasan pada iblis-iblis besar. Seseorang pernah mengusulkan gagasan bahwa anggota spesies yang berbeda tidak dapat dipercaya, dan bahwa iblis dan iblis adalah makhluk picik yang senang merampas kekuatan hidup orang lain, sementara hanya ajaran manusia yang mendorong orang untuk mengorbankan diri demi tujuan yang benar. Pendapat dan pernyataan ini sangat diskriminatif terhadap spesies non-manusia. Kenyataannya, banyak orang bijak dari 3 aliran Konfusianisme telah menyarankan untuk memburu semua iblis besar di 5 tingkat atas selama masa pemerintahan orang bijak etiket di dunia agung. Para orang bijak ingin memenjarakan iblis-iblis besar ini dan melenyapkan semua ancaman di masa depan. Namun, orang bijak etiket pada akhirnya tidak menyetujui saran ini. Qi Jingchun mendesah dengan sedikit emosi. Pada akhirnya, penalaran makhluk-makhluk iblis berpusat pada satu kata, bertahan hidup. Mereka tanpa lelah mengejar kelangsungan hidup agar bisa berkembang dan menjadi lebih kuat. Dengan menjadi lebih kuat, mereka kemudian dapat bertindak dengan bebas dan bebas. Namun, penalaran Majestic World berpusat pada aturan dan regulasi. Majestic World akan bertindak sesuai aturan dan regulasi ini untuk memberikan kebaikan bagi para penghuninya. Qi Jingchun mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Jika kau tak mau bicara rasional dan hanya ingin menggunakan kekerasan, maka aku tak punya pilihan selain meminjam pedang dan memotong separuh kultivasimu." Pedang panjang yang secara pribadi diberi nama menundukkan iblis oleh Chen Pingan perlahan meluncur keluar dari sarungnya di dalam kotak pedang kayu lokas. Pedang itu berdengung seperti burung yang kehausan saat melintasi air, dan auranya membumbung tinggi ke angkasa. Jubah Tao merah muda Liu Qicheng mengembang, dan ada tatapan amarah yang membara di matanya. Aura iblis yang dahsyat mengalir deras di sekujur tubuhnya saat ia terkekeh dan bertanya, "Apa kau yakin punya kesempatan untuk merebut senjata suci yang ditempa khusus untuk melawan iblis itu? Sekalipun aku tak bisa melenyapkan jiwamu dengan satu pukulan, apa kau tidak takut aku menghancurkan Chen Pingan menjadi pasta daging dengan satu pukulan?" Qi Jingchun tak gentar, seolah tengah menguraikan prinsip paling alami di dunia saat ia menjawab, "Selama aku masih hidup di dunia ini, tak seorang pun akan mampu menyakiti sehelai rambut pun adikku." Liu Qicheng tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak percaya ini." Namun, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi secara drastis. Saat ini, dia sepenuhnya diselimuti oleh bola cahaya emas redup. Namun, sebuah celah muncul di bola di atas kepalanya, dan ini mirip dengan saat seseorang telah membuat lubang raksasa di dunia kecil Sungai Kuning. Formasi cahaya emas asal keos kota Kaisar Putih yang melindungi Liu Qicheng dengan mudah ditembus oleh sebuah serangan. Yang muncul di awal adalah sebuah titik hitam kecil. Namun, titik hitam ini dengan cepat berubah menjadi garis hitam tipis sebelum meluas dengan cepat dan akhirnya membelah formasi cahaya emas menjadi 2. Ujung pedang itu hanya berjarak 1 inci dari glabella Liu Qicheng. Liu Qicheng terdiam membeku. Gagal mengambil langkah pertama bukan berarti ia tak berdaya dan kalah. Justru sebaliknya, kota Kaisar Putih terkenal karena penguasaannya atas segala macam kekuatan dan teknik mistis. Jubah Tao merah mudanya saja sudah menjadi alat semu abadi yang mampu menangkis serangan pedang Qi Jingchun tanpa perlu bergerak. Namun, pedang panjang di tangan cendekiawan Konfusianisme itu bukanlah pedang yang ditempa oleh Ruan Qiong, melainkan pedang kayu belalang biasa. Maka dari itu, Liu Qicheng memutuskan untuk mundur dan mengalah karena Qi Jingchun tidak bermaksud untuk menekannya secara agresif. Dalam arti tertentu, kedua pihak mengambil langkah mundur. Qi Jingchun perlahan menarik pedang kayu itu dan mengembalikannya ke kotak pedang Chen Pingan. Ia tersenyum dan berkata, "Seandainya Liang atau kakak senior Zuo yang melancarkan serangan pedang ini, situasinya akan sangat berbeda. Apakah kakak seniorku benar-benar keluar kota untuk menemuimu? Dan dia bahkan mengajakmu bermain Go 3 kali dengannya?" tanya Liu Qicheng.
Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Itulah kenyataannya. Ia tak perlu merasa bangga akan hal ini, dan ia pun tak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun juga, Qi Jingchun tidak pernah terlalu memikirkan pengalaman-pengalaman ini. Hal ini sangat kontras dengan Cui Chan muda yang masih merasa puas diri dan sangat senang dengan dirinya sendiri setelah memainkan 10 permainan Go dengan penguasa kota White Emperor City. Liu Qicheng mendesah penuh emosi. Ia tampak sedikit terombang-ambing. Rasanya seperti mangkuk glasir berwarna pecah di hatinya. Ia merasa kecewa sekaligus lega. Dalam benaknya, pria sombong itu pada dasarnya adalah pribadi yang tak terkalahkan dan tanpa celah. Hal ini tetap berlaku, terlepas dari betapa kesal dan marahnya ia terhadap kekejaman kakak seniornya. Orang seperti itu seharusnya tidak memberi pengecualian kepada siapapun. Liu Qicheng sedikit kecewa ketika berkata, karena Chen Pingan dan aku tidak bisa menjadi murid sekaligus guru, aku tidak akan mengajarinya ilmu pedang lagi. Kemampuanku belum semurah itu. Qi Jingchun, karena kau begitu cakap, mengapa kau tidak mengajarinya sendiri? Dia tampak sedikit cemberut saat berbalik dan melangkah menuju pintu masuk kuil tua itu. Tunggu sebentar, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu, kata Qi Jingchun tiba-tiba. Liu Qicheng berbalik dengan ekspresi bingung. Namun, cahaya aneh dan warna spektakuler tiba-tiba beriak di danau pikirannya. Keheranan dan kegembiraan yang meluap-luap langsung terpancar di wajah Liu Qicheng. Ia dipenuhi emosi campur aduk saat bertanya, sungguh mengesankan, Qi Jingchun. Seseorang yang cakap sepertimu adalah seorang abadi tertinggi yang berdiri di puncak gunung, terlepas dari dunia manapun yang kau tuju. Bagaimana kau bisa jatuh ke kondisi menyedihkan seperti ini? Dalam hal apa aku jatuh? Qi Jingchun membalas sambil tersenyum. Liu Qicheng tertegun mendengar ini. Ia merasa sangat kagum kepada cendekiawan Konfusianisme itu, dan menjawab, aku harus mengakui kekuranganku kepadamu. Kita bisa menganggap ini sebagai jasaku kepada Chen Pingan. Ketika aku mendapatkan kembali ketenaranku di benua ilahi bumi tengah di masa depan, Chen Pingan bisa datang ke kota Kaisar Putih untuk mencariku. Sebelum meninggalkan kuil tua itu, Liu Qicheng menjentikkan lengan bajunya yang besar dan meraih roh rubah muda yang bersembunyi di sudut gelap. Ia pun meninggalkan kuil tua itu bersamanya. Tepat saat itu, roh rubah muda itu telah berganti pakaian baru dan memoles beberapa ons riasan di wajahnya. Ada bercak-bercak merah dan hijau, dan penampilannya sungguh lucu. Kemungkinan besar ia salah mengira ini sebagai penampilan wanita cantik. Ada juga sebuah buku di jubahnya, bacaan rahasia favoritnya yang selalu ia bawa sendiri. Buku itu berjudul Cendekiawan Berbakat dan Wanita-Wanita Cantik, cetakannya buruk dan penuh dengan karakter yang salah. Bagaimanapun, ini adalah kumpulan kisah romantis yang juga menyebutkan beberapa hal tentang etiket berbudi luhur yang relevan bagi wanita lajang dari klan berkuasa. Misalnya, mereka perlu berbicara dengan lembut dan halus, dan harus menundukkan kepala dengan malu-malu ketika melihat seorang cendekiawan tampan untuk pertama kalinya. Setelah itu, mereka perlu melirik sekilas dengan malu-malu sebelum tersipu dan menundukkan kepala lagi. Ada banyak prinsip yang mendalam. Roh rubah muda itu belajar banyak hal dari kisah-kisah ini. Bahkan, ia akan meneteskan air mata berulang kali ketika membaca kisah-kisah dengan akhir yang tragis itu. Ketika Liu Qicheng dengan paksa menarik dan membawanya pergi, awalnya ia sangat ketakutan. Namun, ia langsung merasa bahagia kembali ketika melihat seorang pemuda tampan berdiri di luar kuil tua. Ada tanda merah di dahinya dan sebatang ranting willow di tangannya. Roh rubah muda itu merasa surga benar-benar berbaik hati padanya. Mereka telah menghadiahinya seorang pemuda tampan yang begitu cepat ia sukai pada pandangan pertama. Liu Qicheng membawa muridnya dan roh rubah muda itu bersamanya saat ia menuruni gunung dan menuju ke kejauhan. Hanya dia yang tahu tujuannya. Qi Jingchun melihat sekeliling dan juga membawa Chen Pingan keluar dari kuil tua. Mereka berdiri di area kosong di luar pintu masuk dan memanfaatkan cahaya bulan untuk memandangi pemandangan malam pegunungan di kejauhan. Manusia memiliki 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana. 3 jiwa abadi itu adalah cahaya embrio, roh yang menyegarkan, dan esensi yang tenang. Setelah aku meninggal, sebagian besar jiwa dan wujudku kembali ke dunia ini. Aku juga mewariskan karakter Qi kepada murid-muridku, Li Baoping, Li Huai, dan anak-anak lainnya. Sedangkan untukmu, Zhao Yao, dan Song Jixin,
Aku diam-diam meninggalkan secercah angin musim semi pada kalian bertiga menggunakan sisa-sisa 3 jiwa abadiku yang telah rusak. Sebenarnya, wujudku saat ini tidak bisa dianggap sebagai Qi Jingchun yang utuh. Aku hanya bisa dianggap sebagai pelindung Dao yang menemanimu untuk waktu yang singkat. Jalan yang dipilih Song Jixin semakin menjauh dari ortodoksi Konfusianisme, tetapi ini memang sudah menjadi kodrat duniawi. Setiap orang memiliki takdir dan nasibnya masing-masing, dan hubungan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Zhao Yao dihalangi oleh Cui Chen saat itu, dan keadaan saat itu memaksanya untuk menyerahkan segel bertuliskan, dunia menyambut musim semi. Aku sudah meramalkan hal ini, jadi aku berpesan kepada Zhao Yao untuk tidak terlalu khawatir tentang nasib segel tersebut. Setelah itu, Zhao Yao menemukan kesempatan lain dalam perjalanannya ke benua lain. Namun, sebuah cacat kecil muncul dalam pikirannya karena hal ini. Sebagai paman juniornya, mungkin kau perlu membantunya sekali lagi di masa depan. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan keraguan. Qi Jingchun tersenyum dan berkata, kau ingin bilang kau tak bisa dianggap sebagai adik juniorku karena kau tak menyetujui usulan guruku. Tak apa, sekalipun kau tak menganggap cendekiawan tua itu sebagai gurumu, aku tetap menganggapmu sebagai adik juniorku. Chen Pingan menggaruk kepalanya sebelum mengangguk dan menjawab, oke. Qi Jingchun menepuk bahu anak laki-laki itu dan bertanya, apakah kamu merasa lelah setelah berjalan sampai ke tahap ini? Chen Pingan menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, ini sungguh luar biasa. Selain berlatih teknik tinju, saya juga berhasil mengatasi berbagai tantangan dan mendapatkan banyak teman baru seperti saudara Su dan Zhang Sanfeng. Selain itu, saya juga bertemu banyak roh, dewa, dan hantu. Jadi, saya tidak merasa lelah. Seolah takut Tuan Qi tidak akan mempercayainya, Chen Pingan tersenyum dan mengulangi, saya sungguh-sungguh tidak merasa lelah. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Dia tahu bahwa anak muda itu jujur dalam arti tertentu, dan dia sungguh-sungguh gembira. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tidak merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh dan menemui begitu banyak masalah? Ia berlatih teknik tinju yang membosankan setiap hari, dan bahunya yang rapuh juga harus menanggung beban ekspektasi orang lain serta kesulitan dunia. Jauh lebih penting baginya untuk menjaga diri dari sifat jahat hati manusia. Maka, bagaimana mungkin ia tidak merasa lelah ketika berhadapan dengan orang dan tantangan, yang semuanya tak terduga. Chen Pingan menanggung beban berat ini sendirian, namun dia tidak mau orang lain mengkhawatirkannya. Setelah menyadari bahwa Tuan Qi sudah mengetahui segalanya, Chen Pingan segera menceritakan pertemuannya dengan ikan mas penyeberang gunung misterius, pengalamannya di gang air awan mengalir di negara Yellow Court, pertemuannya dengan Shen Wen di Balai Dewa Kota Prefektur Bluser dan kekaguman Dewa Kota terhadap Tuan Qi, Wei Bo yang telah pindah dari Gunung Go Table ke Gunung Cloud Drape di kota kecil, hantu wanita bergaun pengantin yang temperamennya aneh, hantu tulang yang cantik, dan tentu saja, pria yang mengenakan topi bambu. Chen Pingan paling sering bercerita tentang A Liang, dan ia juga menyebut senyum A Liang yang memukau setiap kali pendekar pedang itu bercerita tentang Tuan Qi. Wajahnya akan meringis membentuk senyum, namun ia juga akan terlihat paling sedih pada saat-saat seperti itu. Akhirnya, Chen Pingan terkekeh dan menceritakan bagaimana A Liang terhempas ke dunia fana hanya dengan satu pukulan dari murid kedua leluhur Dao. Setelah bertemu kembali, A Liang berpesan kepadanya untuk tidak khawatir tentang berlatih pedang dulu, karena berlatih teknik tinju hingga mencapai puncak sudah sama dengan berlatih pedang. Karena itu, ia tidak merasa terlalu khawatir saat itu. Qi Jingchun berdiri di samping anak laki-laki yang sedang mengoceh tentang pengalamannya. Ia tersenyum dan bertanya, apakah kamu sangat merindukan A Liang? Chen Pingan menatap langit dan bergumam, A Liang akhirnya akan kembali. Dia lalu menoleh ke Tuan Qi dan bertanya, benar. Qi Jingchun mengangguk sambil tersenyum. Lalu bagaimana dengan Anda, Tuan Qi? Tanya Chen Pingan. Qi Jingchun menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Setelah menemanimu selama ini, akhirnya tiba saatnya aku mengucapkan selamat tinggal. Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Chen Pingan menundukkan kepalanya dan menatap kakinya dalam diam. Balasan ini sama menyakitkannya seperti balasan Pak Tua yang tidak sepadan di toko obat keluarga Yang. Meskipun ia sudah menduganya, hal itu tetap membuatnya merasa sangat sedih. Ia merasa sangat sedih.
Qi Jingchun mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di kepala anak laki-laki itu. Meskipun aku bilang jiwaku yang terluka bertindak sebagai pelindung Dao untuk kalian bertiga, bukankah mengumpulkan semua angin musim semi di sini adalah bentuk permintaanku kepadamu untuk berkeliling dunia? Aku tidak menyesal lagi. Dia melemparkan senyum penuh arti pada Chen Pingan dan melanjutkan, kamu boleh merasa sedih, tetapi kamu juga bisa minum anggur, kan? Sudut mata Chen Pingan memerah saat dia mengambil labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Qi Jingchun. Sosok Qi Jingchun semakin lemah, dan ia dengan malas meregangkan punggungnya dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Kau bisa menyimpan bagianku untuk nanti. Chen Pingan pun tidak minum anggur, dan dia mengikatkan kembali labu itu ke pinggangnya. Dia takut benar-benar menjadi pemabuk. Chen Pingan, maukah kau menemaniku berlatih teknik tinju untuk terakhir kalinya? Qi Jingchun tiba-tiba menyarankan. Meditasi berjalan 6 langkah, tanya Chen Pingan bingung. Qi Jingchun mengangguk sebagai jawaban. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan melangkah maju dan dengan tenang melayangkan pukulan. Cahaya bulan tampak murni, dan cendekiawan Konfusianisme berjubah biru berjalan di samping Chen Pingan dan juga melancarkan pukulan bersamanya. Gerakannya juga tenang dan santai. Setelah menyelesaikan meditasi berjalan 6 langkah, Chen Pingan berhenti perlahan dan tidak mengulangi teknik tinju lagi. Dia tidak berbalik, tetapi malah menatap ke kejauhan, begitu saja. Tak ada lagi angin musim semi yang berhembus di sekitar lengan bajunya. Dia tahu, kali ini, Tuan Qi benar-benar pergi.